Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Oke, berjumpa kembali bersama kami di channel yang sama dan program yang sama, yaitu tentang pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang akan kita pelajari kali ini yaitu bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Cuman yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki atau pria. Agar pembelajaran kali ini lebih bermakna dan lebih membawa manfaat, serta kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari, kita buka dengan doa bersama. Persiapan berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Jangan kemana-mana, ikuti terus pembelajaran online kali ini. Kita simak videonya sampai selesai dan kita benar-benar mengamati agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Yuk kita simak videonya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia yang berada di bab 1. Tujuan dari reproduksi bagi makhluk hidup, utama manusia, adalah untuk melestarikan jenisnya, agar jenisnya tidak mengalami kepunahan. Reproduksi atau pengembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yang merupakan salah satu syarat kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup agar dapat terus terjaga. Materi ini berada di Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Materi tersebut berada di kompetensi inti KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan juga berada di kompetensi dasar KD 3. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator yang ingin dicapai: 1. Mendeskripsikan struktur organ penyusun sistem reproduksi pada pria. 2. Menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan struktur organ penyusun sistem reproduksi pada pria. 2. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Alat kelamin atau reproduksi pada laki-laki terdiri atas dua bagian. Alat kelamin laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sel gamet jantan, yang mana alat kelamin tersebut memiliki dua bagian, yakni bagian dalam. Bagian dalam terdiri atas testis. Testis adalah organ kelamin pria yang berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron.
Yang kedua, pada bagian dalam terdapat saluran reproduksi yang terdiri atas epididymis, vas deferens, dan vasa efferentia. Bagian yang ketiga adalah kelenjar kelamin, terdiri atas kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan vesikula. Di dalam saluran reproduksi terdapat vasa efferentia yang merupakan bagian yang berfungsi menampung sperma menuju ke epididymis. Di dalam saluran reproduksi terdapat epididymis. Epididymis adalah organ kecil yang memiliki panjang antara 5-6 meter yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma selama kurang lebih 3 minggu. Yang ketiga yang terdapat dalam saluran reproduksi adalah vas deferens. Vas deferens adalah sebuah saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Saluran vas deferens bersatu membentuk tubus ejaculatorius pendek yang berakhir di uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Bagian yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Di dalam kelenjar kelamin terdapat vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kantung sperma berupa 2 buah kelenjar tubulus yang mengeluarkan cairan lendir berwarna jeli dan kental yang berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Di dalam kelenjar kelamin terdapat kelenjar prostat yang merupakan kelenjar penghasil semen terbesar berupa cairan yang encer seperti susu dan bersifat alkalis atau basa untuk menyeimbangkan keasaman vagina. Di dalam kelenjar kelamin terdapat juga kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan yang kental untuk membersihkan uretra dari residu urin. Setelah uretra bersih, barulah sperma atau semen dikeluarkan. Bagian yang kedua pada sistem reproduksi laki-laki adalah bagian luar. Bagian luar terdapat penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma dalam saluran reproduksi wanita atau vagina. Penis terdiri atas jaringan seperti busa dan memanjang dari glans penis atau kepala penis. Jika terdapat rangsangan, jaringan ini akan terisi darah sehingga penis menegang yang disebut dengan ereksi. Bagian luar dari sistem organ reproduksi pada pria adalah skrotum. Skrotum adalah kantung yang berisi 2 testis yang menggantung. Di dalam skrotum terdapat testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Skrotum dapat naik dan turun untuk menjaga suhu testis selalu optimum untuk pembentukan sperma. Berikut ini saya sajikan gambar organ reproduksi pria atau laki-laki yang kelihatan atau tampak dari samping. Yang pertama adalah testis, yang kedua adalah skrotum, yang ketiga adalah epididymis, yang keempat adalah kelenjar Cooper, yang kelima adalah kelenjar prostat, yang keenam adalah vesikula seminalis, yang ketujuh adalah kandung kemih, kedelapan adalah vas deferens, kesembilan adalah uretra, dan yang terakhir adalah penis. Berikut ini adalah gambar organ reproduksi pada pria jika dilihat dari depan atau tampak depan. Yang pertama ini adalah testis, yang kedua adalah epididymis, yang ketiga adalah kelenjar Cooper, yang keempat adalah kelenjar prostat, yang kelima adalah kandung kemih, yang keenam adalah vas deferens, yang ketujuh
adalah vesicula seminalis, yang kedelapan adalah uretra, dan yang terakhir adalah penis. Nah, itu ada tampilan organ reproduksi pria kalau dilihat dari depan. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, berikut ini saya sampaikan atau saya berikan tugas terstruktur. Tujuan dari penugasan ini tidak lain adalah agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti tentang organ reproduksi pada pria serta fungsi-fungsinya. Coba kalian ambil, tulis dan kalian tulis soal yang berikut ini. Yang pertama, isilah titik-titik di dalam kotak yang ada di bawah ini. Tiap kotak ini memiliki nama yang berbeda-beda yang sesuai dengan anak panah yang ditunjukkan pada gambar berikut. Soal yang kedua adalah jelaskan fungsi dari organ reproduksi yang ada pada poin B, D, E, dan F. Jadi kalian nomor 2 ini disuruh menjelaskan fungsi-fungsinya dari organ tersebut yang ditunjukkan pada poin B, D, E, dan F. Nah, setelah kalian mengerjakan soal ini, kalian kumpulkan setelah 3 hari bisa dikumpulkan melalui email atau melalui e-learning madrasah. Pesan saya, kalian di rumah harus tetap belajar dan semangat. Bagaimana anak? Tayangan video tadi asik kan? Tentu bagi kalian itu hal yang baru. Bisa kalian tayang lagi, dilihat lagi setelah pembelajaran ini selesai. Dari saya cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama agar apa yang sudah kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian anak-anak, jangan lupa video ini di like dan di subscribe. Dari saya cukupkan sekian. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.